CJ atau Cheiljedang adalah kelompok bisnis global yang berpusat di Korea Selatan. Memiliki bisnis meliputi bidang makanan dan bahan makanan, bioteknologi, media hiburan, belanja, dan logistik. Eksistensi CJ dalam bisnis global telah diakui dunia, di antaranya melalui hadirnya beberapa produk dan pencapaian yang membanggakan. CJ di Indonesia mengawali bisnisnya pada tahun 1988. Hingga saat ini CJ telah memiliki 6 unit bisnis meliputi bidang bioteknologi, pakan ternak dan peternakan, makanan, logistik, bakery, dan bioskop. Dengan total investasi 1,3 miliar US dollar dan telah mempekerjakan 15.000 orang karyawan yang tersebar di seluruh unit bisnis. Hubungan kerjasama bisnis CJ dengan pemerintah Indonesia sangat erat. Hal ini sejalan dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, yang diwujudkan dalam lawatan kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo ke kantor pusat CJ yang berada di Korea. CJ sebagai perusahaan PMA di Indonesia ikut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi melalui kegiatan ekspor di bidang bioteknologi. Dari bidang ini, perusahaan menghasilkan berbagai produk asam amino, meliputi produk penguat rasa antara lain monosodium glutamat dan nukleotide dengan segmentasi pasar industri makanan. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan asam amino berupa feed additive yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas produksi hewan ternak, antara lain lysine HCl, lysine liquid, threonine, tryptophan, valin, dan arginin. Semua produk tersebut ditujukan untuk segmentasi pasar industri pakan ternak. Untuk memproduksi produk asam amino dengan menggunakan teknologi fermentasi, perusahaan membutuhkan bahan baku raw sugar. Selanjutnya, bahan baku tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 2 pabrik yang berlokasi di Pasuruan dan Jombang, Jawa Timur. Bahan ini mengandung glukosa sebagai bahan yang akan diolah dalam proses fermentasi dengan menggunakan bakteri tertentu yang sudah dikembangkan. Cairan hasil fermentasi kemudian melalui proses pemurnian atau purifikasi hingga menghasilkan produk akhir. Raw sugar yang digunakan mendapatkan suplai melalui jalur impor. Terhadap kegiatan keluar masuk dan penggunaan bahan baku impor tersebut telah melalui pengawasan yang ketat oleh instansi berwenang yang berada di dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan status perusahaan yang berada di dalam kawasan berikat. Sejalan dengan filosofi CJ dalam menjalankan bisnisnya untuk berkontribusi pada perekonomian nasional, CJ akan terus menjadi perusahaan nomor 1 yang bergerak dalam bidang bisnis bioteknologi dan maju berkembang bersama Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi company profile sekilas dari CJ, dari Cheiljedang yang sama-sama kita lihat barusan. Dan siang ini teman-teman dari CJ akan memberikan sharing dan memberikan alternatif buat Bapak Ibu sekalian dalam rangka menerapkan strategi penurunan penggunaan garam dalam produk Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk tidak membuang waktu, kami persilakan saja langsung dari tim CJ untuk sharing bahan presentasinya. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian dari CJ.
Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar kami pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk sedikit menjelaskan tentang salah satu proyek andalan kami, yaitu Tis Enrich. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara sebelumnya, ada Ibu Yunida dari Badan POM dan juga Ibu Nuri. Terima kasih sekali Ibu atas pengetahuan dan juga insight tentang berbagai jenis hal dalam waktu yang sangat singkat ini. Baik, di sini saya akan menunjukkan slide dari kami. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Mohon maaf, Bapak Suseno. Ya, cukup. Ya. Oke, sudah terlihat dengan jelas ya. Baik, akan saya mulai. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abigail Betros Sembiring, dan juga di sini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Fadilah Doriansyah Putri. Di sini kami berperan atau bertanggung jawab sebagai Technical Sales Representative dari PT Ciljadang Indonesia atau CJ Indonesia. Apabila Bapak Ibu memiliki inquiry atau pertanyaan terkait berbagai jenis produk yang kami provide, bisa langsung telepon ke nomor yang tertera di layar saat ini, atau juga bisa melalui email ke cjbio.info@cj.co.id. So, without any further ado, I will introduce about CJ Group and also CJ Bio. CJ Group adalah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan. Kami memiliki head office yang terletak di Seoul, di ibu kota dari Korea Selatan. Memulai bisnis di tahun 1953 sebagai sugar manufacturer dan merupakan mother company dari Samsung. Tapi pada tahun 1997 kami decide untuk memulai bisnis masing-masing, yaitu CJ dan juga Samsung. Sebagai informasi, di tahun 2020 kami memiliki turnover atau omset sebesar 12 billion dolar untuk Food Business Division dan juga Bio Business Division. Untuk Food Business Division sendiri, kami mengembangkan produk CPG Foods atau Consumer Packaged Goods Food, dan juga ada food ingredient. Salah satu produk andalan kami ini ada Bibigo yang masuk dalam CPG Food. Kami mengembangkan produk yang tasty dan juga convenient. Untuk food ingredient-nya sendiri, kami merupakan sugar manufacturer nomor 1 di Korea Selatan. Untuk biobisnis, ini adalah core dari pembicaraan kita pada hari ini, itu menghasilkan produk nutrition for food and feed dan juga feed and livestock. Untuk nutrition, food, dan juga feed, ini yang tergolong dalam produk itu adalah food dan juga feed additive. Sedangkan untuk feed dan livestock adalah pakan untuk ternak dan juga untuk pet atau hewan peliharaan. Baik, CJ Group itu terdiri dari beberapa unit bisnis. Di antaranya ada food and food service, bio and pharma, retail and logistik, dan juga entertainment and media. Untuk saat ini ada tambahan, yaitu infra, yang terdiri dari CJ Engineering dan juga CJ Olive Network atau IT. Untuk food dan food service, bisa saya beri contoh sedikit nih yang dekat dengan Bapak Ibu, itu ada TLJ atau Tolejor, yaitu unit bisnis yang mengembangkan bisnis bakery dan juga kafe. Untuk bio dan pharma itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu memproduksi nutrition for food and feed dan juga feed and livestock. Sedangkan retail dan logistik, ini yang ada di Indonesia ada CJLN atau CJ Logistik Nusantara. Seperti itu. Untuk unit bisnis entertainment dan juga media, ini banyak yang dekat dengan kaum muda, yaitu terkait K-pop atau Hallyu Wave dan juga K-Wave. Ini dikembangkan oleh CJ melalui CJ Entertainment dan juga media. Yang ada di Indonesia saat ini ada CJ CGV, itu bioskop yang mengedepankan experience dan juga luxurious. Bisa banget datang ke berbagai jenis mall yang ada di Indonesia itu sudah provide CGV. Ada juga yang lagi viral saat ini. Mungkin Bapak dan Ibu pernah menonton salah satu drama Korea yang berjudul Vincenzo. Di sana ada salah satu produk Indonesia yang masuk ke dalam beberapa scene di dalam drama tersebut. Itu juga merupakan pengembangan dari CJINM Indonesia. Sebagai informasi, di tahun 2019, revenue terbesar itu datang dari unit bisnis retail dan logistik, dilanjutkan oleh food dan food service, dan juga diikuti oleh bio dan juga entertainment dan media. CJ sebagai perusahaan yang berasal dari Korea itu mencoba untuk mengeksplor berbagai negara dengan penetrasi ke lokal market melalui
M&A atau merger and acquisition. Sebagai contoh di Amerika, di tahun 2019 kami melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang frozen food paling besar di Amerika yang bernama Squan. Lalu di Eropa ada di Rusia dan juga Jerman. Di Vietnam ada berbagai jenis perusahaan yang sudah diakuisisi untuk meningkatkan market dan juga distribusi. Sebagai komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, kami membangun sebuah innovation campus yang diberi nama sebagai CJ Blossom Park. Tempat ini dibuka di tahun 2015 dan merupakan center bagi para R&D staff yang jumlahnya tidak kurang dari 1.000 orang untuk mengembangkan teknologi dan juga mengembangkan produk sehingga bisa mengikuti tren dan juga memenuhi kebutuhan konsumen. Di antaranya ada teknologi dan juga produk bio, feed, food ingredient, food safety, dan juga food. Bagi Bapak dan Ibu yang berkesempatan bisa pergi ke Korea Selatan, mungkin bisa nih berkunjung ke CJ Blossom Park, bisa melihat seperti apa bagusnya, seperti apa besarnya center dari R&D, pengembangan R&D seperti itu. Baik, untuk CJ Bio sendiri memiliki beberapa lini produk atau produksi. Di antaranya ada savory ingredient, ada human nutrition atau FDAA, dan juga animal nutrition. Untuk savory ingredient sendiri, kami mengembangkan flavor enhancer atau flavor enhancer, di antaranya ada MSG dan juga ribonucleotide. Nah, ribonucleotide ini sebagai informasi memegang market share terbesar di dunia. Di antaranya ada produk IMP, GMP, dan juga I+D. Sedikit edukasi terkait flavor enhancer yang kami produksi, MSG dan juga ribonucleotide ini bisa meningkatkan rasa umami di dalam produk. Banyak yang menggunakan MSG pure, tetapi juga banyak yang menggunakan kombinasi antara keduanya, yaitu MSG dan juga ribonucleotide, terutama I+D. Nah, gabungan keduanya ini bisa meningkatkan rasa dan juga bisa menurunkan cost, jadi cost saving. Untuk inquiry nanti bisa telepon langsung ke nomor yang tertera di layar pertama atau bisa melalui email ya Bapak Ibu. Dan juga kami secara bangga mengenalkan produk inovasi kami yaitu Taste Enrich yang merupakan natural flavoring yang sudah diakui dan sudah mendapatkan izin khusus dari Badan POM. Begitu pula juga ada Flavor Enrich yang merupakan natural sustain pertama di dunia yang kami kembangkan saat ini. Untuk Human Nutrition atau FGAA, kami beri brand sebagai Amy Nature yang terdiri dari beberapa jenis produk, di antaranya L-arginine, L-citrulline, L-histidine, L-valine, L-isoleucine, dan juga L-leucine. Untuk L-arginine sendiri juga memegang market share terbesar di dunia saat ini. Fungsinya untuk mostly untuk sport nutrition, untuk meningkatkan energi dan juga pembentukan otot. Untuk animal nutrition sendiri, kami ada produk base amino yang terdiri dari L-lysine, L-methionine, L-tryptophan, L-valine, L-arginine, dan juga isoleucine, maaf. Mostly dari produk tersebut itu juga memegang market share terbesar di dunia saat ini. CJ di dunia ini sudah sangat berkembang. Di antaranya kami memiliki 12 production plant atau pabrik yang tersebar di 7 negara, 3 R&D post, dan juga 37 sales network atau sales office yang tersebar di 18 negara di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Korea, tapi ada di banyak negara di seluruh dunia. Sebagai informasi juga, kami membangun pabrik pertama di luar Korea itu ada di Indonesia. Tepatnya ada di Pasuruan di tahun 1988 untuk produksi MSG dan juga lysine. Tapi karena besarnya demand dari konsumen, kami membangun lagi plan kedua yang ada di dekat Sungai Brantas, yaitu di Jombang. Di Malaysia kami juga memiliki plan itu untuk produksi L-methionine. Di China ada 4 plan untuk food and feed grade amino acid. Di Amerika ada 1 plan untuk lysine dan threonine. Di Brasil ada 2 plan untuk lysine dan juga SPC. Serta di Korea dan juga Vietnam ada masing-masing 1 plan. Masuk ke pembahasan utama kita, sedikit merefresh saja. Di food industry ini apabila bisa diistilahkan, trennya itu terbagi menjadi 3 stage. Yang pertama ada traditional center store, lalu karena besarnya demand masyarakat terhadap produk-produk yang lebih sehat, karena awareness masyarakat yang meningkat, itu masuk ke stage premium. Dan sekarang ini dan juga masa yang akan datang itu
in the near future ya, masuk ke tren super premium. Untuk traditional center store itu dicirikan dengan produk yang highly processed dan juga mengandung food ingredient, dalam hal ini adalah bahan tambahan pangan yang kompleks. Lalu masuk ke stage premium, yaitu stage di mana masyarakat atau konsumen itu demand produk yang lebih healthy, produk yang lebih sehat bagi tubuh. Di antaranya itu ada tren diet GGL atau gula, garam, dan juga lemak, serta produk yang clean label atau produk yang e-number free dan bebas dari produk atau ingredient artifisial. Dan sekarang ini yang sedang tren adalah super premium atau produk yang lebih sehat lagi. Di antaranya ada produk organik dan juga produk vegan, serta produk yang non-alergen dan non-GMO. Di sini saya sedikit memberikan contoh terkait produk-produk yang ada di traditional center store atau yang sifatnya general. Ternyata masyarakat dan juga konsumen ini tuh shifting tren ke produk yang lebih segmentasional, seperti produk sport nutrition, produk-produk untuk baby, elder, dan juga woman yang sifatnya lebih spesifik. Begitu pula juga untuk produk yang lebih aman untuk orang-orang yang punya alergi terhadap substances tertentu, seperti milk alternatif, lactose free ataupun egg free. Mohon maaf. Untuk savory industry sendiri, ini ada beberapa poin tren, di antaranya ada clean label dan juga all worry free, yaitu produk yang dianggap lebih sehat, produk-produk yang bebas dari artificial ingredient, atau produk yang e-number free, dan juga produk yang non-alergen, jadi produk yang bebas dari zat-zat alergen. Tapi at the same time, konsumen bukan cuma butuh produk yang sehat, tapi produk yang enak. So this is the challenge. Maka dari itu kami CJ Bio mencoba untuk menggabungkan antara kebutuhan market dengan teknologi yang kami miliki untuk menghasilkan produk inovatif yang bisa mengikuti tren dan juga memenuhi kebutuhan dari konsumen, yaitu salah satunya Taste Enrich. Di savory industry sendiri, ada beberapa savory ingredient yang umum digunakan, di antaranya ada MSG, nucleotide, HPP, dan juga yeast extract. Apabila di breakdown berdasarkan indikator, key umami komponen, clean label, dan juga free from allergen dan GMO, ini bisa dilihat di layar, kurang lebih seperti ini. Untuk MSG sendiri, key umami komponennya adalah glutamic acid. Dan seperti diketahui, MSG merupakan artificial food ingredient, jadi tidak bisa digolongkan sebagai clean label. Untuk nucleotide, key umami komponennya itu ada inosinat dan juga guanila. Dan sama seperti MSG, belum dapat digolongkan sebagai clean label. Untuk HPP atau hydrolase vegetable protein ini beragam secara komersil, tapi umami komponen yang secara umum ada glutamic acid dan juga amino acid. Untuk yeast extract sendiri juga sifatnya diverse ya. Di komersil itu ada banyak jenis yeast extract, tapi secara umum umami komponen yang terkandung adalah glutamic acid dan 5 nukleotide serta peptides. Terkait clean label ini juga diverse berdasarkan dari jenis yeast extract yang digunakan. Kami CJ Bio mencoba untuk mengembangkan produk yang inovatif di lini produk baru, yaitu produk yang lebih natural, produk non-MSG, yaitu Taste Enrich. So this is Taste Enrich. Dengan tagline andalan kami, Enrich Your Culinary Taste with Taste Enrich merupakan produk yang inovatif, pertama kali ada di dunia, yang merupakan produk clean label atau e-number free, dan juga merupakan produk natural. Sebagai informasi, kami sudah mengantongi izin khusus dari Badan POM sebagai natural flavoring atau perisa alami. Terkait produk knowledge dan berbagai hal tentang Taste Enrich akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Fadilah Doriansyah Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Abigail. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuninda dan Prof. Nuri atas penjelasannya yang sangat-sangat menarik dan inovatif terkait regulasi BPOM dan salt reduction strategi saat ini. Dan terima kasih kepada rekan saya Ibu Abigail atas penjelasannya yang sangat menarik terkait company profile dari PT Ciljedang Indonesia.
Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila dari PT CJ Indonesia yang akan menjelaskan mengenai produk terbaru kami, Taste and Treats. Izinkan saya untuk beberapa saat ke depan untuk menjelaskan lebih rinci terkait produk terbaru kami, yaitu Taste and Treats. Taste and Treats menawarkan komposisi yang unik yang dihasilkan dari proses biofermentasi alami dengan tujuan menghadirkan cita rasa yang lebih unik dan serta lebih baik yang dapat digunakan di berbagai jenis produk makanan. Keunikan rasa yang ditawarkan oleh Taste and Treats berasal dari gabungan flavor dan taste yang dimilikinya. Taste and Treats menghadirkan flavor yang sangat berbeda dengan savory ingredient lainnya, seperti baked potato flavor, roasting grainy, amber flavor, brown sugar flavor, dan salted mushroom. Tidak hanya itu, dan tidak kalah penting dengan flavor yang dimilikinya, Taste and Treats juga memiliki atau tersusun dari komponen-komponen penting, seperti umami, sweet, sour, and salty. Seperti yang dapat dirincikan pada layar yang kami tampilkan saat ini, untuk komponen utama umami, berasal dari kandungan natural glutamate dan natural nucleotide. Lalu untuk kandungan umami dan sweet yang berasal dari glisin, alanin, dan aspartic acid. Serta untuk rasa yang dihasilkan untuk sour and salty berasal dari sitrat, malat, laktat, dan suksinat. Dan tidak kalah penting untuk rasa sweet yang dihadirkan berasal dari teralose dan sugar. Saat ini Taste and Treats memiliki 3 varian utama, yaitu Master U5, Master L5, dan Solution B5. Untuk varian pertama, yaitu varian U5, seperti yang terlihat pada varian tersebut memiliki awalan huruf U yang merupakan singkatan dari upfront. Ya artinya varian ini memiliki keunggulan berupa rasa awal yang long lasting, dengan kandungan utama glutamic acid yang tidak kurang dari 20%. Kita lanjut untuk Master L5, varian berikutnya, yaitu varian yang terlihat jelas pada huruf awalnya, yaitu memiliki huruf L yang berasal dari singkatan lingering, yang artinya varian ini memiliki keunggulan berupa rasa akhir atau aftertaste yang long lasting, dengan kandungan utama natural inosinat yang tidak kurang dari 20%. Selanjutnya, untuk produk terbaru kami, yaitu gabungan dari Master U5 dan Master L5, yaitu Solution B5. Sama dengan 2 varian sebelumnya, huruf awal yang tertera pada varian tersebut memiliki keunggulan, yaitu berupa balancing atau memperkuat body taste. Lalu apa yang menjadikan Taste and Treats ini menjadi produk unggulan kami atau produk yang memiliki izin khusus bahkan di BPOM sebagai natural perisah, yaitu adalah Taste and Treats diproduksi dengan proses fermentasi alami serta menggunakan proses yang seminimal mungkin. Produk ini dihasilkan melalui proses fermentasi alami dengan menggunakan mikroba non-GMO dan sugar atau molasses yang tentu saja sudah memiliki jaminan keamanan berupa allergen-free dan GMO-free. Setelah melalui proses fermentasi, lalu dihasilkan broth yang nantinya akan melalui proses filtrasi untuk menghilangkan impurity yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap concentration dan dekolorisasi yang bertujuan untuk menghasilkan produk akhir yang lebih berkualitas. Dan yang proses terakhir yang tidak kalah penting adalah proses pre-dry yang bertujuan untuk menjaga kualitas produk Taste and Treats agar tetap terjaga dari segi kualitas. Oke, sedikit menyinggung tentang tren yang saat ini ada, seperti sudah dijelaskan oleh 2 pembicara sebelumnya dan banyak penanya yang menanyakan hari ini terkait yeast extract. Sedikit saya ingin menjelaskan informasi yang saya ketahui. Saat ini dalam savory industry, kita semua mengenal ingredient bernama yeast extract. Saat ini market yeast extract cukup berkembang dikarenakan clean label trend. Hal tersebut dikarenakan yeast extract merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan clean label di industri savory. Namun seiring berkembangnya persepsi di kalangan konsumen mengenai klaim yang dimiliki oleh suatu produk akhir, konsumen mulai memperhatikan produk-produk seperti tanpa MSG, non-GMO atau yeast extract claim. Hingga saat ini, untuk mendapatkan clean label, produsen makanan masih banyak menggunakan yeast extract sebagai sumber untuk mendapatkan rasa umami. Namun terlepas dari yeast extract yang dapat menghasilkan rasa umami, yeast extract sendiri memiliki yeast flavor,
yang cukup kuat, di mana hal tersebut seringkali menimbulkan kesan off taste di akhir produk. Yeast extract juga yang dikenal saat ini memiliki berbagai macam yang dikategorikan berdasarkan kandungan di dalamnya. Seperti yang terlihat pada layar, ada 3 macam tingkatan yeast extract, yaitu bisa saya coba jelaskan, yaitu yeast extract basic, yeast extract premium, dan yang terakhir adalah yeast extract high-end. Masing-masing yeast extract ini dikategorikan berdasarkan kandungan di dalamnya. Seperti contohnya yeast extract basic. Memang yeast extract basic memiliki harga yang paling terjangkau untuk digunakan, namun untuk menghasilkan rasa umami tergolong cukup rendah atau sangat rendah. Untuk yeast extract premium, rasa umami yang dihasilkan jauh lebih kuat, dan yang terakhir adalah yeast extract high-end. Memiliki rasa umami paling kuat, namun dari segi kategori harga memiliki kategori yang tergolong cukup tinggi. Maka dari itu, kami PT Ciljedang Indonesia menghadirkan produk Taste & Reach yang memiliki range harga setara dengan yeast extract premium, tapi memiliki cita rasa yang dapat melebihi atau setara dengan high-end, yeast extract high-end, serta yang paling penting adalah tanpa adanya off note di akhir produk. Seperti yang dapat dilihat juga pada slide ini, kami menghadirkan produk TNR tidak hanya kaya dari segi rasa, tapi juga dapat digunakan di berbagai macam produk, seperti snack seasoning, soap and broth, seasoning powder, boiling powder, dan meat product. Oke, kembali dengan pembahasan mengenai produk Taste & Reach-nya sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Taste & Reach memiliki varian U5 dan L5, yang masing-masing dari varian tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Jika dilihat pada grafik yang tertera di layar, Master U5 memiliki initial taste yang tinggi, sedangkan untuk varian Master L5 memiliki aftertaste yang long lasting. Taste & Reach U5 sendiri dapat dilihat memiliki keunggulan dalam initial taste yang kuat, tapi juga memiliki keunggulan untuk meningkatkan saltiness dan sourness, yang artinya varian ini dapat memberikan fresh top note pada produk akhir yang akan dihasilkan. Lalu untuk Taste & Reach Master L5, di mana memiliki keunggulan berupa aftertaste yang long lasting. Selain itu, Master L5 juga memiliki keunggulan berupa improving body taste, rasa umami yang lebih kuat, serta meningkatkan secara lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, gabungan dari kedua varian tersebut, atau yang kita bisa sebut varian Solution B5, yang tentu saja memiliki gabungan keunggulan dari varian sebelumnya, yaitu Master U5 dan L5. Keunggulan dari varian B5 ini sendiri adalah menghasilkan rasa umami yang lebih sinergis, serta meningkatkan mouthfeel. Sebagai varian terbaru yang kami miliki, Solution B5 dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi produsen industri makanan dalam menentukan formulasi yang akan digunakan. Dengan gabungan keunggulan yang dimiliki Master U5 dan Master L5, tentu saja B5 menghadirkan kelengkapan taste baik dari initial taste yang dimiliki oleh varian U5, middle taste, dan aftertaste yang dimiliki oleh varian L5. Tentu saja akan mempermudah para formulator di industri pangan yang akan mencoba menggunakan produk ini. Selain menghasilkan produk yang berkualitas dari segi raw material dan proses produksi, kami juga melakukan beberapa pengujian di internal kami, seperti uji heat stability dan stability in food. Yang pertama adalah heat stability. Pengujian ini berupa ketahanan panas yang merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diketahui, mengingat di industri makanan memiliki berbagai macam range suhu pengolahan. Dalam pengujian yang telah dilakukan oleh tim R&D kami, aktif komponen yang terdapat pada varian Master U5 dan varian Master L5 memiliki kestabilan suhu, baik dalam variasi suhu 60 hingga 120 derajat Celcius dengan range suhu 0 sampai 30 menit. Dapat dilihat dari slide yang ditampilkan, penggunaan TNR dalam Taste & Reach dalam berbagai macam suhu pengolahan akan tetap stabil, baik dari segi rasa, aroma, dan warna. Dan hal itu penting sekali diperhatikan dalam industri pengolahan pangan. Yang kedua, selain itu kita melakukan pengujian kestabilan dalam produk akhir, yang juga telah dilakukan oleh tim R&D kami,
Pengujian dilakukan pada range 30 hari pada suhu ruang 25 derajat Celcius dengan varian pH produk. Pada produk dengan pH 5, kami menggunakan sampel produk soy sauce. Dan produk dengan pH yang lebih asam, yaitu 2,5, kami menggunakan sampel vinegar. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, penggunaan test and reach pada kedua produk dengan variasi pH yang berbeda memiliki kestabilan yang baik. Yang artinya, test and reach ini cocok sekali digunakan di berbagai macam produk makanan. Selain keunggulan yang disebutkan sebelumnya, test and reach juga memiliki keunggulan lainnya di era ini, yang seperti dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, era ini mulai banyak konsumen yang fokus terhadap kesehatan dan beberapa regulasi yang sudah memperhatikan konsentrasi sodium tertera pada suatu produk. Jika saat ini dapat dilihat beberapa savory ingredient yang diketahui seperti MSG, HPV, dan yeast extract, serta nucleotide memiliki kandungan sodium yang cukup tinggi. Kami menghadirkan produk Taste and Reach yang memiliki kandungan sodium yang jauh lebih rendah dibanding savory ingredient lainnya, yaitu kurang dari 2%. Tentu saja kandungan sodium ini yang rendah dapat menjadikan keunggulan produk Taste and Reach yang dibutuhkan, karena Taste and Reach dapat membantu produsen untuk mereduce sodium hingga 20 hingga 50%. Selanjutnya, kami memiliki beberapa rekomendasi kombinasi rasio penggunaan Taste and Reach. Yang pertama dapat dilihat dengan kombinasi Master U5 dan Master L5 9:1 yang cocok diaplikasikan untuk vegetable food, fermented food, karena dari kombinasi tersebut menghasilkan rasa salty yang kuat. Yang kedua, kami menghadirkan kombinasi Master U5 dan Master L5 1:9 yang cocok digunakan untuk meat product dan cheese-based application. Karena dari kombinasi ini dapat menghasilkan rasa lingering yang lebih banyak atau lebih long lasting, serta mouthfeel yang lebih lengkap. Dan yang terakhir, produk kombinasi terakhir kami atau yang kita sebut dengan Solution B5 dengan kombinasi rasio 5:5 yang cocok digunakan di berbagai macam aplikasi produk seperti ready to eat karena menghasilkan body taste yang lebih balance. Selain itu, kami juga memiliki informasi terkait pengaplikasian Taste and Reach yang telah dilakukan oleh tim R&D kami pada control vegetable bouillon tanpa penambahan savory ingredient lainnya seperti MSG ataupun I+G atau nucleotide. Dari hasil yang ditampilkan, kontrol yang ditambahkan Solution B5 sebanyak 0,1% menunjukkan impact yang sangat signifikan, baik dari segi body taste, umami, dan salty. Serta penambahan Taste and Reach dapat mengenhancer rasa-rasa lainnya yang telah ada di kontrol. Selanjutnya, kami memiliki beberapa rekomendasi penggunaan Taste and Reach pada berbagai macam produk seperti beef bouillon powder and dry seasoning dengan konsentrasi rekomendasi yang kami dapat rekomendasikan 5 hingga 10%, untuk snack seasoning di 3-10%, sauce, dressing, and ready-to-eat product di 0,1 hingga 0,5%, soy sauce di 0,5 hingga 2%, dan yang terakhir di processed meat product 0,5 hingga 2%. Untuk rekomendasi dosis yang kami berikan, semuanya dapat di-adjust sesuai dengan kebutuhan dari para produsen akan produk akhir mereka. Oke, selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, izinkan saya menjelaskan kembali secara singkat terkait produk Taste and Reach ini. Taste and Reach merupakan produk terbaru dari PT Ciljedang Indonesia yang memiliki keunggulan berupa clean label, e-number free, serta mendapatkan izin khusus dari BPOM sebagai perisa alami dalam kategori bumbu dan kondimen. Selain itu, sebagai jaminan keamanan, kami telah memiliki sertifikasi allergen free, non-GMO, animal free, dan vegan available. Lalu dari segi kesehatan yang tidak kalah penting, kami menawarkan produk yang memiliki kandungan sodium yang cukup rendah jika dibandingkan dengan produk savory ingredient lainnya, yaitu kurang dari 2%.
Lalu dari segi penggunaan, produk ini cocok digunakan sebagai umami building block dalam berbagai macam produk. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah penggunaan suatu raw material tentu saja tidak terlepas dari segi harga. Harga yang kami tawarkan dapat bersaing dengan produk serupa dengan kualitas yang jauh lebih baik. Last but not least, berikut kami tampilkan produk informasi berupa contoh label yang digunakan pada produk Taste and Treats. Produk ini diproduksi di Jombang, Jawa Timur dengan kemasan karton box 20 kg dan memiliki shelf life untuk masing-masing produk yaitu Master E5 selama 3 tahun, Master U5 selama 3 tahun, dan varian terakhir adalah B5 selama 2 tahun. Selain itu, kami juga menjamin kualitas dari segi sertifikasi yang kami miliki seperti ISO, BRC, kosher, dan halal. Karena kami tidak hanya ingin menampilkan atau memberikan produk yang baik dari segi cita rasa, tapi juga dari konsistensi kualitas produk. Dan sebagai informasi tambahan, saat ini produk Taste and Treats telah digunakan di berbagai belahan dunia, seperti Timur Tengah, Eropa, Asia, maupun Australia. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh narasumber Ibu Nuri, mengenai adanya program Sustainable Development dari WHO, produk Taste and Treats artinya bisa menjadi salah satu upaya dalam ikut serta dalam menyukseskan program tersebut dalam rangka mereduce sodium. Dari berbagai macam negara yang telah menggunakan Taste and Treats, terdapat berbagai label yang digunakan seperti flavor ataupun food ingredient. Namun untuk Indonesia sendiri, sesuai dengan regulasi yang berlaku, Taste and Treats memiliki label kategori sebagai flavor. Demikian informasi mengenai produk Taste and Treats yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat pertanyaan oleh Bapak Ibu mengenai produk tersebut atau produk kami lainnya, dapat menghubungi kami lebih lanjut melalui nomor telepon yang tertera, atau dapat menghubungi kami melalui email cjbio.info@cj.co.id. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website resmi produk Taste and Treats di www.tasteandtreats.com. Akhir kata, saya dan rekan saya, Ibu Abigail, ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhir kata, saya kembalikan kepada Prof. Suseno sebagai moderator untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Abigail dan Bu Fadila atas presentasinya yang sangat menarik. Sementara Bapak Ibu silahkan mengetik pertanyaan. Kita saksikan satu video pendek lagi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Silakan Panitia. Cheiljedang began his business by opening sugar factory in 1953 in Korea. Cheiljedang transformed into a big company and doing expansion across the globe, including Indonesia. East Java is a province with big population in Indonesia. East Java also the biggest industrial center in Java Island. That is why East Java selected by Cheiljedang to establish factory. First factory built in Pasuruan in 1988, producing monosodium glutamate. To meet global needs, Cheiljedang built new factory in Jombang. Jombang Regency situated in strategic location, which is in the main route of the Java Island, and next with the industrial triangle area Surabaya, Mojokerto, and Pasuruan. Cultural diversity, strategic location, adequate infrastructure, and many potentials which make Cheiljedang establish new factory in this regency known as Kota Santri. Standing on 70 hectares next to Brantas River, which is the second largest river in East Java, Cheiljedang in Jombang began construction in 1997. And in 1998, the first nucleotide product,
was launched. Jombang plants are expanding rapidly and expanding production capacity. To meet global market, Ciljadang built new factory. Mega Project MSG Factory was founded in 2010. In just 2 years after groundbreaking, MSG Factory was inaugurated by the Governor of East Java. Years by years, CJ Jombang plants also launched several new products to the market. CGI Jombang also won several prestigious awards from local regency, provincial, and national level. Ciljadang's mission is to be only one with principle, the first, the best, and difference. To fulfill this mission, CJ Culture was created to strengthen the company formation. Employees are required to work with integrity, passion, creativity, and respect. Therefore, Ciljadang is having extraordinary human resources. Employees who work happily will achieve the best performance. We are the best, CJ. As a large company, CGI also cares with environment. Several CSR activities are carried out from health field, education, environment, and also social community. CGI creates a good ecosystem so it can grow together with the community and beneficial each other. The company will be respected and loved by the community. I know that we can make it. Truth in the love we share, I know will pull us through. With hope, we start a brand new day. Holding on with all our hands, wishing for futures we hold our hands up high, so high. We want to fly so high, reaching hands to touch the sky. That's where we want to be, where we can all be one. We are the best, CJ. Ciljadang Indonesia contribute in national economic growth and also public welfare through his business. CGI determined to be able to contribute to all humanity. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi film mengenai CJ yang di Jombang ya, Mbak ya. Baik, kelihatannya pertanyaannya sudah banyak nih. Kita mulai dulu dari DSM. Bu Julia, Jakarta Pertama ya. Jika kami sudah menggunakan MSG dan IG, apakah bisa digantikan totally dengan Test Enrich? Dan juga produk ini apakah tahan untuk proses retort 120 derajat Celcius? Retort tergantung berapa menit ya, nanti bisa dalam diskusi. Silakan Mbak Fadila. Terima kasih kepada Ibu Julia ya Bu atas pertanyaannya. Jika sebelumnya Ibu sudah menggunakan produk MSG dan I+G, sebetulnya dapat digantikan dengan produk TNR, tapi tergantung dengan produk akhir yang Ibu tuju. Karena Test Enrich dengan MSG dan I+G tentu saja dari segi rasa berbeda ya Bu.
pasti tetap lebih kuat dari segi rasa di MSG dan I+G. Jadi untuk digantikan secara totally tidak menurut saya dari segi rasa. Untuk produk Taste and Reach mungkin dapat digunakan di produk-produk develop terbaru Ibu yang memang memiliki tujuan untuk develop produk dengan clean label seperti itu. Dan juga untuk produk ini tahan digunakan pada retort atau suhu 121 derajat Celcius. Seperti yang bisa dilihat ya Bu tadi di slide yang kami tampilkan. Suhu 120 derajat Celcius mengalami sedikit penurunan. Yang tentu saja untuk suhu di atas tersebut pasti akan mengalami degradasi. Tapi untuk lebih lanjutnya, suhu di atas tersebut harus perlu kami lakukan pengujian lebih lanjut. Dan itu dapat kita diskusikan nanti Bu ya, lebih lanjut mungkin Ibu bisa hubungin kita nih biar diskusinya lebih panjang mengenai kestabilan suhu di suhu pengolahan lainnya. Seperti itu. Baik, Ibu Julia, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ini adalah pertanyaan Ibu Melinda dari Indeso. Wah, pertanyaannya agak serem nih. Apa komposisi utama penyusun produk Taste and Reach tiap tipenya ya? Silakan saja Mbak Fadila, apakah bisa dijawab atau tidak karena pertanyaannya sangat-sangat detail ini. Silakan Mbak. Makasih Pak, saya coba bantu jawab dari Ibu Melinda ya Bu. Yang pertama untuk komposisi utamanya sendiri, produk Taste and Reach di tiap tipenya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, untuk Master U5, varian pertama kami, itu komponen utama penyusunnya adalah natural glutamic acid. Lalu untuk tipe kedua, untuk varian L5, itu komponen utamanya adalah natural inosinat. Dan yang terakhir untuk B5 yang merupakan gabungan dari kedua varian tersebut, tentu saja di dalamnya komponen utamanya adalah natural glutamic acid dan natural inosinat, seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apakah kandungan IMP atau GMP dalam tipe-tipe Taste and Reach? Oke. Untuk kandungan IMP atau GMP, di kandungan Taste and Reach tidak ada Bu. Untuk varian L5 itu adanya natural inosinat, tidak ada GMP-nya, seperti itu. Lalu untuk IMP atau GMP tersebut tidak ditambahkan karena natural inosinat atau natural glutamat yang terbentuk pada produk Taste and Reach itu terbentuk secara alami dalam proses fermentasi yang dilakukan dari molasses dan mikrob yang terjadi di proses biofermentasi, seperti itu. Lalu yang ketiga, jika ada berapa konsentrasi kandungan glutamic acid? Oke. Untuk varian U5, glutamic acid itu memiliki kandungan tidak kurang dari 20%, Ibu. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana mekanisme tiap-tiap Taste and Reach sebagai salt reduction? Oke, di masing-masing Taste and Reach semua konsentrasi sodiumnya adalah kurang dari 2%. Yang artinya masing-masing mekanismenya adalah untuk mengurangi konsentrasi sodium yang ada di produk akhir. Jika memang untuk mencapai rasa asin yang ada pada produk awal Ibu, itu perlu memang ditambahkan salt sendiri. Tapi jika ingin mereduce, tentu saja Taste and Reach ini berguna, karena tidak menambahkan atau tidak meningkatkan sodium di produk akhir Ibu. Untuk rekomendasi dosis maupun perhitungan, TNR, untuk pertanyaan kelima, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut, Bu, karena ini perlu perhitungan yang lebih mendetail, dan mungkin nanti agar pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa dijawab. Untuk pertanyaan nomor 5 kami simpan dulu Bu, mungkin nanti kita bisa sharing lebih banyak, mungkin baik phone atau email nantinya. Lalu yang keenam, apa yang dimaksud dengan amber flavor? Amber flavor ini sendiri mungkin kalau bisa saya sampaikan seperti woody ya Bu ya, seperti rasa-rasa yang lebih taste-nya wood gitu. Jadi memang ini cocok untuk produk-produk yang memiliki flavor kuat seperti itu. Oke Baik, Pak, jawaban dari Ibu semoga menjawab ya Ibu Ya. Melinda. Next pertanyaannya, tolong panitia di. Nah, Ibu Lani Unilever, bukankah pembuatan MSG atau IG juga melalui proses fermentasi yang mirip dengan pembuatan Taste and Reach? Oke, Ibu Lani, siang Bu. Untuk pembuatan MSG dan I+G, seperti yang kita ketahui ya Bu, secara umum proses fermentasinya sama dengan TNR, karena memang semua base produk kami melalui proses biofermentasi alami. Yang membedakan mungkin bisa dijelaskan dari MSG dan I+G adalah dalam pembuatan MSG dan I+G menggunakan atau tambahan chemical yang membuat dari glutamic acid ataupun inosite guaninat itu membentuk menjadi kristal garamnya. Tapi untuk di Taste and Reach, seperti yang di slide
telah kami jelaskan tadi, pembuatan test enrich tidak menambahkan chemical apapun. Jadi produk ini bisa dikategorikan sebagai natural. Seperti itu, Ibu Ladi. Baik. Berikutnya dari Pak Edi DSM. Dijelaskan bahwa B5 adalah kombinasi L5 dan U5. Apakah ini berarti kandungan masing-masing GA dan inosinate pada B5 tetap 20%? Kemudian bagaimana kandungan guanilat pada L5? Oke, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Untuk konsentrasi dari L5 dan U5 pada solution B5, masing-masing atau total kandungannya adalah tetap 20%, Pak. Mungkin bisa untuk GA ataupun inosite-nya bisa 10%, 10%. Jadi totalnya adalah 20%, seperti itu. Lalu untuk kandungan guaninat pada L5 itu tidak ada, Pak. Jadi untuk di varian master L5 hanya ada natural inosite, seperti itu. Terima kasih. Baik, next. Dari Ibu Felicia Unifam. Selamat siang, saya ingin bertanya mengenai stability dari solution B5 sendiri, Bu. Apakah pada end product stability di sini berpengaruh terhadap kestabilan rasa saja atau juga terhadap sedimentasi pada produk? Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Felicia Unifam tentang stability ya Bu. Jadi solution B5 ini di end product sudah dijelaskan sebelumnya di terkait suhu terlebih dahulu itu cukup stabil hingga suhu 120 derajat Celcius dalam berbagai indikator, di antaranya juga rasa. Jadi tetap stabil rasanya. Terkait sedimentasi ini perlu kita kaji lebih lanjut, tetapi kita sudah punya data bahwa produk kami ini soluble, jadi bisa larut di berbagai jenis end produk maksud kami. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin saya menjawab. Kita lanjut saja karena masih banyak. Betul. Ibu Melinda Indeso lagi, apakah ada ketentuan tentang cara pemakaian tes enrich? Mungkin ada sinergisme atau antagonisme tertentu? Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Melinda terkait sinergisme dan juga antagonisme. Untuk sinergisme sendiri ini bisa sinergis dengan penggunaan perisa pada umumnya gitu. Kalau misalnya untuk tes enrich ini bisa sinergis juga dengan penggunaan garam untuk meningkatkan rasa asin juga atau salty. Untuk antagonis itu selama kita mengkaji terkait produk kami tes enrich tidak ada efek antagonisme terhadap substances tertentu seperti itu. Semoga bisa menjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Ya, lanjut ya Bu, dari Indofood. Dari Ibu Lydia dulu, PT KAS. Oh, tadi udah terjawab ya, 120 derajat. Kemudian kita lanjutkan saja ke Pak Agus Indofood. Bagaimana heat stability? Sudah ya tadi Bu ya, sampai 120, kalau 150, 170 bagaimana pertanyaannya Bu? Pasti akan mengalami penurunan ya Pak ya, tapi untuk lebih lanjutnya berapa persen penurunannya itu bisa kita nanti bahas lebih lanjut, karena kita juga perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait suhu yang cukup tinggi tersebut Pak. Baik, ini ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh semuanya, boleh tahu nggak kisaran harganya Mbak? Oke. Untuk harga mungkin kita nanti bisa diskusi ya untuk semua audiens atas pertanyaan terkait harga. Mungkin dapat langsung kontak kami baik email ataupun telepon, nanti bisa kita diskusikan terkait harga tersebut. Seperti itu. Baik. Pertanyaannya sudah habis. Satu lagi ada Fudex. Apakah TNR pernah diaplikasikan di seasoning pasta yang base-nya berupa shortening, bagaimana solubility-nya di shortening atau oil lah? Apakah ini oil soluble, Bu? Iya, oil soluble, Pak. Oke.
sampai berapa persen? Oke. Iya. Untuk pertanyaannya Bu, sorry. Untuk di oil soluble sendiri kita juga ada beberapa kali penelitian terkait produk di oil atau mungkin seperti saus atau short pasta ya. Itu bisa digunakan, diaplikasikan. Sejauh ini tidak ada isu ataupun hal-hal lainnya yang mengurangi untuk formulasinya sendiri. Jadi bisa digunakan tetap di oil base seperti itu. Jadi pendeknya dalam range dosis yang direkomendasi untuk solubility-nya di oil masih oke ya Bu ya? Masih oke Pak. Sudah pernah dilakukan dan tidak ada isu. Baik. Dari unit UB, Ibu Weni, mungkin saya miss pada pengembangan produk dan pengujiannya, uji sensori dilakukan pada apa? Boiling water atau pada matriks apa? Seberapa besar bisa menurunkan penggunaan garam? Tadi sudah disebutkan juga. Silakan Bu. Betul. Untuk uji sensori yang kami tampilkan di slide, mungkin Bu maksudnya di vegetable boil-off, seperti itu Bu Weni? Silakan dibuka mic-nya. Iya. Oh, iya Bu. Tadi mungkin saya miss itu pas bagian itu ya, mohon maaf mungkin untuk ingin tahu bagaimana pengujian sensorinya, matriksnya tadi pakai apa gitu ya. Kemudian itu dia sejauh mana dia bisa menurunkan garam, kalaupun bisa menurunkan tuh takarannya berapa ya itu kira-kira penggunaannya. Oke, mungkin untuk yang menjawab uji sensorinya Bu, yang tadi vegetable boil-off ya, itu kita menggunakan kontrol vegetable boil-off tanpa penambahan savory ingredient lainnya seperti MSG, I+G ataupun yang lainnya. Lalu ditambahkan kita bandingkan dengan sampel yang menggunakan vegetable boil-off murni dengan tambahan B5 0,1%. Mungkin tadi bisa dilihat di matriks yang dihasilkan, itu lebih mengenhancer ya Bu. Jadi semua rasa yang memang sudah ada di kontrol itu lebih dikuatkan dengan adanya solution B5 seperti itu. Jadi mungkin mudahnya seperti ngeboosting ya Bu, ngeboosting semua rasa yang sudah ada di kontrol. Lalu untuk seberapa besar bisa menurunkan penggunaan garam, sebetulnya ini tergantung dengan produk nantinya Ibu akan produksi. Jika di produk Ibu menggunakan banyak kandungan garam dari raw material lainnya, tentu saja kandungan garamnya akan tetap besar. Tapi dengan Ibu menghandle penggunaan savory ingredient seperti Taste and Reach, itu akan tentu saja menurunkan konsentrasi atau kandungan sodium di dalamnya. Seperti itu. Baik. Mungkin bisa menjawab, Bu Weni? Iya. Ya, dua lagi Bu, terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Sedikit off topic Bu dari Pak Edi nih katanya. Saya melihat Flavor Enrich dan Natural L-Cysteine ini apakah produk yang sama? Apakah ini termasuk perisa alami atau preparasi perisa? Mungkin Pak Edi bisa dijelaskan Pak, mic-nya dibuka tolong panitia. Oke. Baik, terkait pertanyaan Flavor Enrich dan juga Natural L-Cysteine, nanti kita akan langsung menghubungi Bapak ya, Bapak Edi secara personal untuk menjelaskan terkait Flavor Enrich ini. Seperti itu. Untuk sesi ini kita khususkan terkait Taste and Reach saja. Boleh Bu, terima kasih banyak ya. Siap. Baik, satu pertanyaan yang terakhir nih Mbak. Dari Indeso, Ibu Melinda lagi, sebagai protein base, apakah Taste and Reach tidak berpengaruh dengan pH produk? Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Melinda, mungkin tadi seperti yang telah disampaikan Bu di slide, untuk terkait pH produk, tadi kita telah mencoba di varian pH 2,5 hingga 5, bisa dilihat dari pengujian tersebut yang telah dilakukan oleh tim R&D kami, itu tidak berpengaruh ya Bu ya, tidak mempengaruhi Taste and Reach ini. Terbalik kayaknya Mbak yang dimaksud. Apakah penggunaan Taste and Reach ini bisa mempengaruhi pH produk? Oke. Tidak terpengaruh. Oh ya, benar. Iya. Oke. Sudah betul. Stability-nya ya Pak ya. Stability ya. Dalam Stability-nya. produk Iya. PHN produk. Iya, betul. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya waktunya sudah habis buat saya.
buat kita semua, dan nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin disampaikan, mungkin bisa menghubungi tadi yang sudah dikasih nomor teleponnya atau websitenya, atau ke panitia juga boleh, nanti kami sambungkan. Terima kasih Mbak Abigail dan Mbak Fadilah atas penjelasannya. Saya kembalikan forum ini kepada panitia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Seno dan para pemateri. Ya, Bapak dan Ibu, akhirnya sampailah kita di ujung acara webinar hari ini ya. Terima kasih kami mengucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti dan menyimak